Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang apabila tidak diperoleh oleh seorang hamba, maka ia akan termasuk orang-orang yang celaka, orang yang merugi. Dua hal itu apa? Yaitu ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Rabb kami, dzalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika tidak engkau ampuni kami dan tidak engkau rahmati kami, tidak engkau kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang merugi itu adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah dan tidak dirahmati, tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ampunan dan rahmat Allah ini adalah dua hal yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa memperoleh ampunan dan rahmatnya Allah itu. Karena tanpa adanya ampunan dan rahmat Allah maka orang itu akan termasuk orang yang merugi. Itulah sebabnya ketika di dalam sholat kita itu selalu minta kepada Allah dua hal ini, ampunan dan rahmat. Setiap kali kita sholat, kalau panjenengan duduk di antara dua sujud, itu kan berdoa, Rabbi firli warhamni, wajburni wahdini warzuqni, dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah Rabbi firli, wahai Robku ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku. Minta ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kita sholat. Begitu pula kalau ada orang yang meninggal di antara kita, saudara kita kaum muslimin, maka kita wajib menyolati. Kan fardu kifayah, kalau sampai tidak disolati nanti berdosa semuanya. Ketika kita menyolati jenazah itu pada takbir yang ketiga, takbir yang pertama baca Fatihah, takbir yang kedua kemudian membaca sholawat. Pada takbir yang ketiga kita mendoakan orang yang meninggal tadi itu. Yang kita mintakan dua, Allahumma firlahu warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Tetap yang didoakan adalah berikan ampunan kepadanya, ya Allah kasihanilah dia. Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah memiliki para malaikat. Malaikat-malaikat ini akan bersolawat kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka ini menunggu untuk mengerjakan sholat fardu. Jadi dia masuk ke masjid, mungkin sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, kemudian menunggu sampai diiqomahkan, sampai iqomah, sholat ditegakkan.
Ini malaikat bersolawat. Solawatnya itu adalah ampunilah dia, rahmatilah dia. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, tidaklah seseorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi orang yang nunggu sholat itu ternyata dimintakan ampun oleh para malaikat. Ampuni dia ya Allah, kasihanilah dia. Ya. Makanya kan tidak sama. Maksudnya ya baik, semuanya baik, sholat berjamaah sudah ya. Tapi yang datang kemudian menunggu itu lebih utama. Kenapa? Dia masih mendapatkan sholawatnya dari para malaikat tadi itu. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ahmad ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana ia melakukan sholat. Hal ini selama ia wudunya belum batal. Para malaikat berkata, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah dia. Jadi tetap doanya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Ya, itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, makanya dianjurkan selesai kita sholat, setelah salam tidak langsung berdiri pergi, tetapi hendaklah dia duduk di tempat sholatnya itu, kemudian mungkin berzikir, ya, bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, bertakbir, ya, maka dia akan mendapatkan sholawat dari para malaikat tadi itu. Sholawat dari para malaikat itu adalah doa. Doanya itu dua, dimintakan ampun dan supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ampunan dan rahmat Allah. Ini yang penting, ya. Begitu pula ketika sahabat terbaik, ya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta kepada Rasulullah SAW agar diajarkan doa yang akan dibaca di dalam sholatnya. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku doa yang akan aku baca di dalam sholatku. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wala yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, aku telah menganiaya diriku sendiri, dzulman katsira, dengan kedoliman yang sangat banyak. Wala yaghfirud dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku ya Allah dengan ampunan dari sisimu, warhamni, dan kasihanilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jangan bisa membayangkan Abu Bakar ini kan manusia terbaik sepeninggal Rasulullah SAW, dan Nabi sudah mengatakan bahwasanya Abu Bakar ini dijamin surga. Tapi ketika minta kepada Nabi diajari doa, maka doanya suruh mengakui dosa-dosanya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah aku ya Allah, dan kasihanilah aku, rahmatilah aku. Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini penting untuk selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi ini di bulan Ramadan, ya. Dulu sudah saya sampaikan, Nabi mengatakan apa? Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, ya. Celaka seorang hamba yang mendapati Ramadan tetapi dia setelah Ramadan itu berlalu dia masih belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ampunan ya atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini didapat dengan apa? Di antaranya dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan berdoa. Berdoa ya. Pokoknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni kita. Itu Allah sendiri yang mengatakan, "Wahai anak Adam, seandainya engkau benar-benar berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli." Ya. Jadi Allah ini dalam hadits qudsi ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, seandainya engkau berdoa, benar-benar berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah saja, itu dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas berdoa ya, apalagi sama Allah disuruh, berdoalah kepadaku, aku kabulkan doamu ya. Berdoa itu akan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ya istighfar, minta ampun kepada Allah ya. Minta ampun kepada Allah. Allah katakan, "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan yang ada di langit," ya, saking banyaknya, bertumpuk-tumpuk sampai mencapai awan yang ada di langit itu, "Tsummastaghfartani," kemudian engkau meminta ampun kepadaku, istighfar kepadaku, "ghafartu laka," aku ampuni dosa-dosamu. Jadi Allah itu Maha Pengampun ya. Makanya tidak boleh kita itu putus asa. Wah, dosa saya sudah terlalu banyak Pak Ustadz ya, dulu saya pernah membunuh, tidak boleh putus asa ya. Seandainya dosa-dosa seorang hamba itu banyak sekali ya, kemudian dia mau minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Ya tadi, wahai anak Adam ya, ya bena Adam, lau balagad dunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, andai dosamu itu sampai setinggi awan yang ada di langit ya, summa astaghfartani, kemudian engkau istighfar padaku, minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni kamu. Jadi dua hal itu diantaranya ya, berdoa kepada Allah. Orang berdoa benar-benar berharap kepada Allah SWT, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Berarti orang ini butuh kepada Allah. Dia menyatakan dirinya ini sangat butuh kepada Allah, dan dia punya Allah yang Maha mengabulkan doa-doanya tadi itu. Dia minta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tidak minta kepada malaikat, tidak minta kepada nabi, ya. Nah, apalagi pada Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya, ya. Mintanya hanya kepada Allah, diampuni sama Allah. Minta ampun juga begitu. Nah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau rahmat Allah dari mana kita dapatkan? Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan kita berbuat baik dan beramal soleh ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik, semua kebaikan. Kita nolong orang, kita memberi minum hewan yang kehausan, kita ya ngobati, mungkin ada kucing yang sakit diobati. Semua kebaikan ya, itu dia dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka di dalam satu hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ya. Ar-rahimun, orang-orang yang penyayang ya, yarhamuhumur rahman, dia akan disayang oleh yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, kamu akan disayang oleh yang di langit ya. Jadi kalau kita menyayangi yang di bumi ya, kita akan disayang oleh yang di langit. Ya, sayang kepada anak kita, sayang kepada istri kita, sayang kepada ya, kepada orang tua dan lain sebagainya, kepada binatang dan lain sebagainya ya. Orang-orang yang penyayang, dia pasti akan disayang oleh Ar-Rahman ya, yang maha pengasih, yang maha penyayang.
Ya, sayangilah yang di bumi, kamu akan disayang oleh yang di langit. Ya, cerita yang sangat masyhur dalam hadis, ada seorang wanita yang dia ini sering berbuat maksiat, ya, wanita nakal dia nih. Tapi dia melakukan satu kebaikan, satu amal. Ketika dia minum, kemudian dia melihat seekor binatang anjing yang sangat kehausan, yang dia ini menjulur-julurkan lidahnya. Haus dia nih. Maka si wanita tadi merasa kasihan, kemudian dia ambilkan air, kemudian diberi minumlah anjing tadi itu. Karena perbuatannya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa si wanita tadi itu. Ya, tapi kalau sekarang ya tetap ya harus bertauhid, tetap harus sholat, ya harus ya, Ramadan ya puasa Ramadan ya. Ojo ngekei ngombe kucing toh, tapi gak sholat, gak poso ya. Nanti salah paham nanti ya. Oh ternyata hanya dengan beri minum sudah diampuni, harus tak kayak ngombe ya. Ya tetap harus sholat ya, kewajiban-kewajiban ditunaikan ya, baru setelah itu kita apa ya, amalan-amalan yang dicintai ya, mustahab yang sunnah itu kita laksanakan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, jadi ampunan Allah dan rahmatnya Allah ini adalah penting untuk kita raih ya. Dan untuk meraihnya maka kita berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berbuat baik, kerjakan amal soleh. Kalau kita tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera kita ini beristighfar, minta ampun kepada Allah dan berhenti ya, seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada tausiah subuh kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Segala kebenaran dari Allah. Apabila ada salahnya, itu semata-mata karena kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.